Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Sinfo bersama saya Zahra Lelia. Di tengah persiapan masyarakat menuju perayaan Hari Raya Idul Adha, kenaikan harga sembako menjadi perhatian bagi sebagian besar pedagang dan pembeli. Beberapa jenis sembako mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan di beberapa pasar, salah satunya Condong Catur, Yogyakarta. Baik pemirsa, menjelang Idul Adha, biasanya masyarakat segera mencari berbagai bahan pokok untuk dibelanjakan. Setiap kali berdekatan dengan hari besar seperti ini, harga bahan pokok bisa dikatakan naik atau juga bisa dikatakan stabil. Apakah harga bahan pokok di Pasar Condong Catur ini naik atau dikatakan stabil? Mari kita simak informasi selengkapnya. Harga bahan pokok selalu mengalami perubahan yang sangat drastis. Bisa naik dan bisa turun dengan sangat mudah. Kali ini, Pasar Condong Catur menjadi salah satu pasar yang akan kami telusuri harga bahan pokoknya. Salah satu penjual di Pasar Condong Catur bernama Bu Erianti yang sudah berjualan di Pasar Condong Catur selama 9 tahun ini mengatakan adanya kenaikan harga bahan pokok setiap lebaran Idul Adha. Ada beberapa, terutama cabai. Cabai ini harganya naik dari hari kemarin ke hari ini tuh naik 5.000 per kilo. Ini belum yang ini, biasanya kalau lebaran tuh kayak kol, tomat, Idul Adha itu naik. Harga cabai yang biasa Rp20.000 naik menjadi Rp30 itu hanya cabai, belum harga bahan pokok lain. Ada harga bahan pokok yang naik seperti buncis, kacang panjang, bawang merah, tetapi yang paling tinggi tetap cabai. Ada juga mahasiswa bernama Dian Kurnia yang sering belanja di Pasar Condong Catur mengaku wajar jika harga bahan naik, apalagi seperti daging, cabai, dan rempah-rempah menjelang Idul Adha. Kalau yang saya tanggapi itu mungkin ini ya, karena lebaran tuh banyak banyak masyarakat yang ngolah daging atau makanan lain yang butuh butuh rempah, terus butuh bumbu-bumbu gitu loh. Biasanya mulai H-2 lebaran, harga bahan pokok mulai banyak yang naik. Walaupun harga naik, pembeli tetap belanja dan melakukan tawar-menawar. Sementara itu, kembali dengan Zahra yang ada di studio. Menjelang Idul Adha, pasar hewan kurban mulai didatangi oleh warga. Salah satu penjual hewan kurban yang ada di Jalan Kaliurang mengatakan bahwa harga jual hewan kurban, khususnya kambing, mengalami peningkatan. Baik pemirsa, sekarang saya sedang berada di salah satu tempat penjualan hewan kurban, tepatnya di Jalan Kaliurang, kilometer 7. Menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2023, permintaan pasokan hewan kurban mengalami peningkatan. Lalu bagaimana dengan stabilitas harga hewan kurban mendekati Hari H Idul Adha tahun 2023? Berikut liputannya. Di bulan yang penuh berkah ini, umat muslim di seluruh dunia bersiap-siap untuk merayakan salah satu perayaan yang paling diidamkan, yaitu Hari Raya Idul Adha. Seiring mendekatnya momen yang ditunggu-tunggu, tempat penjualan hewan kurban Pak Galang, tepatnya di Jalan Kaliurang kilometer 7, menjadi sasaran empuk bagi masyarakat yang ingin mencari hewan kurban. Menurutnya, harga hewan kurban masih sangat signifikan dibanding pada saat pandemi. Di sini menyediakan domba berbagai varian harga mulai yang termurah 1,7 juta sampai 7,5 juta rupiah. Kalau untuk kenaikan sampai hari ini H-6 ya, H-6, H-7 ini saya rasa sangat signifikan dari waktu pandemi, karena orang masih cenderung untuk berpikir gitu kan, berpikir mau kurban atau tidak gitu kan. Jadi memang secara kenaikan saya rasa signifikan. Selisihnya hampir bisa sampai 500.000 sampai 1 juta. Alias hukum supply demand kan kita banyak permintaan, orang pada rebutan, otomatis harganya kan. Nah, itu di momen ini bisa hampir selisihnya 500 sampai 1 jutaan seperti itu. Dengan perbandingan harga sekitar 500 sampai dengan 1 jutaan menjadi hal yang biasa di setiap tahunnya. Permintaan hewan kurban yang tinggi menjadi salah satu faktor dalam peningkatan harga hewan kurban. Karena semakin mendekati Hari Raya Idul Adha, permintaan akan hewan kurban mengalami peningkatan. Dengan jumlah stok hewan kurban yang terbatas, sehingga harga hewan kurban pun mengalami peningkatan secara drastis.
Katanya semua cowok sama aja. Enak aja. Kita beda. Karena samponya beda. Head and Shoulders. Udah nggak cocok, pulang yuk. Panas-panas begini, kita tetap bersih dari ketombe. Ya ilah bro, ini ada pintu. Adegannya nggak gitu, bro. Alah sama aja, sama-sama lewat. Bro ampun bro. Bro. Nggak bisa. Sini gue bantuin. Ya. Pakai helm siren jadi ketombean. Kalau kita sih tetap bersih dari ketombe. Ya iyalah, cowok beda gitu loh. Gimana guys? Aku udah mirip sama Jo Salim belum? Mantap. Bro, Jo Taslim bro. Oh iya. Salim nih, Salim. Nah. Jadi ini rasanya jadi cowok beda. Biasa aja kali. Takut asap dan polusi? Kita sih enggak. Rambut kita tetap bersih dari ketombe. Tapi kalau bisa tetap cool gitu. Kan gue jadi brand ambassador udah lama bro. Nggak kayak lo, anak baru. Jangan jadi cowok sama aja. Move on ke Head and Shoulders. 100% pede, efektif kalahkan ketombe basah dan gatal. Cowok beda karena shampoo-nya beda. Beda kan gue. Move on ke Head and Shoulders. Move on to Head and Shoulders. Kok langsung bisa? Ya iyalah. Ini kenapa pakai super segala nih? Waduh, kan masih gue BA-nya. Tapi gue tetap milih Fadil sih. Iya sih. Dia lucu ya. Iya. Woi, gue masih di sini, ngomong apa kalian, ha? So nice temani. So nice teman mi, kan main rasanya. Nambah po. Kita sangatlah beda jalani hidup Kita, tapi kita satu. Mimpi kita satu. Bersama jelajah dunia. Buanglah semua ragu. One heart, terus melangkah Bersama satu hati. One heart, oh one heart. One heart, terus melaju, lupakan masa lalu. One heart, oh one heart. Inovasi Indomie hype abis. Kebab Turki dan rendang Padang yang enaknya ngehits dimix di Indomie hype abis kebab rendang. Rasa smoky creamy kebab Turki sama gurihnya rendang Padang dimix asik. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Double ngehits di mulut. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Aku tak percaya lagi dengan apa yang kau beri. Aku sendiri di sini tersenyum menunggu pergi. Oh, aku pulang tanpa beban.
bantalnya. Kau berikan aku bahagia. Kau beriku omega 3. Aku pulang dengan tenang. Ku terima pengorbananmu. Sasa santan omega 3 bikin tenang. Dik, mau aku, Wak? Nanti aja. Yuk, jalan. Kurang minum menurunkan konsentrasi dan fokus. Ada aqua? Tidak hanya sembako, pengiriman paket menjelang Idul Adha tahun 2023 juga mengalami peningkatan. Pemilik Lion Parcel Nusa Indah Condong Catur mengatakan bahwa terdapat perubahan jumlah pengiriman paket dari tahun-tahun sebelumnya. Baik pemirsa, kita tidak bisa lepas dari tindakan konsumsi untuk membeli barang. Menjelang Idul Adha, pasti minat membeli dan mengirim barang sangat tinggi. Apakah pengiriman paket menjelang Idul Adha di Lion Parcel Nusa Indah ini meningkat? Mari kita simak informasi selengkapnya. Menjelang Idul Adha, tentunya pengiriman paket tetap dilakukan oleh produsen maupun konsumen. Pak Yogi Yulianto yang telah membuka usaha paket Lion Parcel selama 7 tahun mengaku ada kenaikan pengiriman paket menjelang Idul Adha ini. Kalau menjelang Idul Adha biasanya ada peningkatan, tapi nggak terlalu banyak. Peningkatan yang banyak biasanya di sekitar Nataru sama Idul Fitri. Itu yang biasanya yang paling signifikan. Kalau Idul Adha ya ada peningkatan nggak terlalu signifikan dari yang bulan biasanya. Walaupun adanya peningkatan pengiriman paket, tidak ada hambatan yang mengganggu. Paket dapat dikirim dan sampai sesuai dengan tujuan. Ana sebagai langganan yang mengirim paket di Lion Parcel Nusa Indah ini mengaku bahwa tidak adanya kenaikan harga menjelang Idul Adha. Dan Lion Parcel Nusa Indah menjadi salah satu ekspedisi yang termudah dari ekspedisi lainnya. Standar sih 3 harian kalau misalnya aku kan kirim dari sini ke Jakarta kan. Standar semua pengiriman juga rata-rata 3 harian sih. Adanya kenaikan pengiriman paket menjelang Idul Adha ini dari bulan sebelumnya tentu sangat membantu produsen maupun konsumen. Menjelang Idul Adha ini juga ada promo pengiriman paket di bawah 1 kg mendapatkan diskon sebesar 20%. Sementara itu, kembali dengan Zahra yang berada di studio. Malam Takbiran Idul Adha merupakan momen yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim di dunia. Perayaan Festival Takbir Keliling dilaksanakan oleh warga Ambar Ketawang, Gamping, Yogyakarta dengan properti yang unik dan suasana yang menyenangkan. Festival ini dimeriahkan oleh berbagai kalangan usia, mulai dari anak muda hingga orang dewasa. Baik pemirsa, di belakang saya ini sedang berlangsung Festival Takbir Keliling. Lebih tepatnya di Lapang Ambar Ketawang, Gamping, Yogyakarta. Untuk mengetahui keseruan lebih lanjut, mari simak informasi berikut ini.
Semarak Festival Takbir Idul Adha tahun 2023 disambut antusias peserta dari berbagai komunitas masjid dan halipah di kota Yogyakarta. Mengingat kegiatan ini sempat terhenti pada tahun sebelumnya karena diterpa badai pandemi selama 2 tahun lamanya. Salah satu festival takbir yang ikut menyambut Hari Raya Idul Adha adalah Festival Takbir Keliling Ambar Ketawang yang diadakan pada Selasa 27 Juni 2023. Ahmad Ar-Rashid dari Masjid Al-Ma'rif Fancasan menuturkan persiapan yang dilakukan memakan waktu sebulan lamanya. Acara tersebut juga dimeriahkan oleh anak-anak mulai dari umur 9 tahun hingga orang tua. Tema yang diusung pun menorehkan makna tersendiri bagi mereka. Baik, untuk tema yang diangkat, kami mengambil tema terinspirasi dari Masjid Al-Kamil yang ada di Sumedang. Masjid itu berbentuk seperti bunga, Mas. Bunga teratai, seperti bunga teratai. Nah, di situ kami analogikan bahwa kuncup bunga itu kan menuju mekar, yang artinya menuju kesempurnaan. Maksud dari kami, sholat berjamaah di masjid itu sama saja dengan menyempurnakan sholat. Vira, salah satu seorang pengunjung, mengaku tertarik melihat festival takbir keliling karena unik dan berbeda dari tempat asalnya. Jadi kebetulan ini pertama kali ngelihat cara kayak gini tuh bisa ngebangun kreativitas anak-anak sekarang gitu. Dengan melihat antusiasme peserta dan pengunjung, pihak panitia berharap acara ini dapat membangkitkan semangat anak-anak dan masyarakat dalam menyambut Hari Raya Besar Islam selanjutnya. Awali hari dengan secangkir semangat, siap melangkah. Tunjukkan aksi untuk saling berbagi, inspirasi untuk sesama. Bangkit bersama, semangat ciptakan karya. Bangkit bersama, aroma yang satukan kita. Oh, inspirasi dari secangkir semangat. Bangkit bersama, tebarkan kebaikan. Bangkit bersama, gigih taklukkan tantangan. Inspirasi dari secangkir semangat. Kopi kapal api, jelas lebih enak. Dik, mau aku, Wak? Nanti aja. Yuk, jalan. Kurang minum menurunkan konsentrasi dan fokus. Ada Aqua? Jangan di skip, ini kan pentin yang baru dan kalian harus nonton sampai tuntas, gak boleh setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah bahaya, ntar kayak dia no. Kak Anu, gue tuh bingung udah salah di mana. Tuh cowok ninggalin gue pas first date. Padahal effort gue udah maksimal banget. Effort? Maksimal? Dengerin, gue udah effort ngepoin zodiaknya, nyari tempat ngedate paling oke. Terus gue pilih gaya paling wow buat ngedate. Gak ada hasil. Jelas lah, mau semaksimal apapun effort lo gak akan ngaruh kalau effort lo ke rambut setengah-setengah. Di mana setengah-setengahnya sih? Oke, sekarang ikut gue. Ayo. Udah belum ceritanya? Effort lo di sini setengah-setengah, makanya rambut lo kelihatan capek. Enak aja, gue sampoan.
Biasa aja, gue cuma mau ngasih tau sama lo, hari ini sampoan udah gak cukup tau gak? Udah deh, sekarang lo gak usah stres-stres, lo pulang sekarang, lo tenangin diri lo. Kalau perlu lo jalan-jalan ke Pulau Bali. Cakep. Ih, lu bukan butuh pantun. Apa? Pentin Miracles Hair Supplement. Pakainya tiap habis sampoan, biar rambut lo ke nutrisi sama Profi Blends dan biotin. Wow, bagus kan kalau ke charge? Udah nggak usah kecakapan lo. Gantian, yang minta untuk gue tau gak lo? Aha. Tapi kaki Andu kan juga setengah-setengah ya? Maksud lo? Maksudnya atasnya gitu, bawahnya gitu. Carian masalah nih perempuan. Gue udah nggak demen deh, enak gue enak. Haus di luar, haus di rumah. Makan pedas di luar, makan pedas di rumah. Paling nikmat minumnya teh pucuk harum, teh pucuk harum, teh pucuk harum. Manisnya pas, teh pucuk harum. Enggak nyangkut di leher, enggak bikin haus lagi. Mau di dalam atau di luar rumah, minumnya teh pucuk harum. Bikin seger di mana aja. Katanya semua cowok sama aja. Enak aja. Kita beda. Karena samponya beda. Head and Shoulders. Wow! Udah nggak cocok, pulang yuk. Panas-panas begini, kita tetap bersih dari ketombe. Ya ilah bro, ini ada pintu. Adegannya nggak gitu bro. Alah sama aja, sama-sama lewat. Bro ampun bro. Bro. Gak bisa. Sini gue bantuin. Ya. Pakai helm siren jadi ketombean. Kalau kita sih tetap bersih dari ketombe. Ya iyalah, cowok beda gitu loh. Gimana guys? Aku udah mirip sama Jo Salim belum? Mantap. Bro, Jo Taslim bro. Oh iya. Salim nih, Salim. Nah. Jadi ini rasanya jadi cowok beda. Biasa aja kali. Takut asap dan polusi? Kita sih enggak. Rambut kita tetap bersih dari ketombe. Tapi kalau bisa tetap cool gitu. Kan gue jadi brand ambassador udah lama bro. Nggak kayak lo, anak baru. Jangan jadi cowok sama aja. Move on ke Head and Shoulders. 100% pede, efektif kalahkan ketombe basah dan gatal. Cowok beda karena shampoo-nya beda. Beda kan gue. Move on ke Head and Shoulders. Move on to Head and Shoulders. Kok langsung bisa? Ya iyalah. Ini kenapa pakai super segala nih? Waduh, kan masih gue BA-nya. Tapi gue tetap milih Fadil sih. Dia lucu ya. Iya. Woi, gue masih di sini, ngomong apa kalian, ha? Inovasi Indomie hype abis. Kebab Turki dan rendang padang yang enaknya ngehits dimix di Indomie hype abis kebab rendang. Rasa smoky creamy kebab Turki sama gurihnya rendang padang dimix asik. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Double ngehits di mulut. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. So nice the money. So nice teman mi, kan main rasanya. Nambah full.
Yogyakarta menjadi lokasi pilihan Presiden Joko Widodo dalam melaksanakan sholat Idul Adha di tahun ini. Warga yang datang menyambut antusias kehadiran Presiden. Suasana hikmat dapat terasa di Gedung Agung Yogyakarta saat sholat Id berlangsung. Baik pemirsa, di belakang saya terlihat bagaimana antusiasme warga yang telah selesai melaksanakan sholat Idul Adha yang digelar pada Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta dan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iriana turut menghadiri pelaksanaan sholat Idul Adha yang berlangsung di Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta. Acara tersebut dipimpin oleh Imam Jauhar Mustafa dan dihadiri oleh ribuan jemaah yang datang dari berbagai daerah, baik dari Yogyakarta maupun dari luar kota. Sholat Idul Adha dimulai tepat pukul 6.30 pagi dengan suasana khidmat. Untuk menjaga keamanan dan kelancaran acara, pihak keamanan telah memberlakukan langkah-langkah yang ketat. Linmas, Satpol PP, Polisi, TNI, Tim SAR, serta Dinas Kesehatan dan Palang Merah Indonesia dikerahkan guna mencegah kemungkinan terjadinya gangguan keamanan atau insiden yang dapat mengganggu keselamatan jamaah. Setiap jemaah yang hadir menjalani prosedur pemeriksaan yang teliti, termasuk pemeriksaan tas dan pemeriksaan badan, guna meminimalisir adanya tindakan kriminal di area gedung yang terletak di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Antusiasme masyarakat Yogyakarta, bahkan dari luar Yogyakarta terhadap rangkaian acara sholat Idul Adha di Gedung Agung sangat tinggi. Mereka datang dengan semangat untuk berpartisipasi dalam acara tersebut, serta bersama-sama menyambut kehadiran Bapak Presiden Joko Widodo. Seusai sholat, warga berdesakan dengan semangat untuk memanggil nama Bapak Presiden Joko Widodo, serta mengambil beberapa foto dan video sebagai kenang-kenangan. Seneng banget ya, apalagi ini rame banget. Terus saya juga baru tahu kalau di sini tuh sebetulnya bisa buat sholat gitu sebetulnya. Karena sebelum saya niatnya tuh di Masjid UGM ya, cuman ke sini tuh diajak temen. Takjub sih sebetulnya serame ini gitu. Sebelumnya saya belum pernah di sini, jadi kayak pengen nyoba gimana suasananya. Ternyata seru, ketemu Pak Jokowi juga tadi kebetulan. Jadi saya dapat videonya Pak Jokowi buat dikirim ke emak saya sih sebetulnya. Ya seneng banget soalnya ini pertama sih Mas. Dari tahun-tahun sebelumnya kan di rumah kayak gitu. Dari kemarin-kemarin kan Mas pas masih Covid ya kan, masih dilarang banget kumpul kayak ini ya. Jadi kayak itu tuh merupakan hal baru kayak istilahnya gitulah. Soalnya kan ini juga pertama juga kan setelah beberapa tahun. Dari awal nyampe sini sih Mas, kan dari sana juga udah diperiksa barang-barang bawaan kita segala macam. Menurutku itu udah bener-bener aman sih, kayak udah orang-orang tidak diperlukan bawa sesuatu apa ini segala macam. Acara sholat Idul Adha di Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta tahun ini menjadi momen berharga bagi warga Yogyakarta dan seluruh jamaah yang hadir. Keamanan yang ketat dan kesungguhan dalam beribadah menciptakan suasana yang penuh kedamaian dan kebersamaan di tengah perayaan Idul Adha. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan terkait perayaan Idul Adha. Kembali kepada Zahra di studio. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Zahra dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.